Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Warganet. Kali ini kalian masih ditemani Wira yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Di video kali ini ada sebuah kisah dengan judul Pesugihan Nasi Goreng Pengantar Maut. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Dilancarkan juga untuk segala urusannya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tenang bernama Bumi Ayu, kehidupan berjalan dengan damai dan penuh kesederhanaan. Desa ini terletak di pinggir kota, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan. Bumi Ayu dikenal dengan pemandangannya yang asri, pepohonan rindang yang melambai di tiup angin, serta sawah-sawah hijau yang membentang luas di kaki perbukitan. Penduduknya hidup dalam harmoni dengan pekerjaan yang umumnya berpusat pada pertanian dan usaha kecil-kecilan. Di tengah desa tersebut terdapat sebuah warung nasi goreng yang sederhana, dimiliki oleh seorang pria parubaya bernama Pak Rebo. Warungnya terletak di sebuah sudut jalan yang tidak terlalu ramai, tepat di bawah pohon beringin besar yang telah berdiri selama puluhan tahun. Warung itu hanya berupa bangunan kayu sederhana, dengan beberapa kursi plastik dan meja kayu yang sudah mulai lapuk dimakan waktu. Pak Rebo adalah sosok yang sangat akrab di kalangan penduduk Bumi Ayu. Setiap malam ia tampak sibuk di dapur kecilnya, mengolah nasi goreng dengan bumbu-bumbu khas yang selalu ia racik dengan penuh kesabaran. Pak Rebo bukan hanya seorang penjual nasi goreng, tetapi juga seorang sahabat bagi para pelanggannya. Ia selalu menyambut setiap orang dengan senyuman ramah dan percakapan ringan yang menenangkan hati. Tidak jarang para pelanggan datang ke warungnya bukan hanya untuk makan, tetapi juga untuk berbincang-bincang dengan Pak Rebo. Meskipun begitu, kehidupan Pak Rebo tidak pernah mudah. Usahanya yang sudah ia jalankan bertahun-tahun tidak pernah berkembang seperti yang ia harapkan. Warung nasi goreng selalu sepi. Hanya didatangi beberapa pelanggan tetap yang datang lebih karena kasihan daripada rasa lapar. Setiap malam Pak Rebo sering pulang dengan sisa nasi goreng yang tidak terjual, menyimpannya untuk dimakan bersama keluarganya di rumah. Pak Rebo tinggal bersama istrinya, Bu Rebo, dan dua anak mereka yang masih kecil, di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Rumah mereka sederhana, bahkan bisa dibilang sangat sederhana. Atapnya terbuat dari genteng yang sudah tua, dengan dinding dari kayu yang mulai keropos. Meski hidup dalam keterbatasan, Pak Rebo selalu berusaha untuk tidak memperlihatkan kesedihannya kepada keluarganya. Ia terus bekerja keras, berharap suatu hari usahanya akan berkembang dan ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi istri dan anak-anaknya. Pak Rebo selalu bermimpi untuk bisa keluar dari jerat kemiskinan. Ia ingin memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya, terutama bagi anak-anaknya. Melihat wajah mereka yang polos dan ceria setiap hari, hati Pak Rebo seringkali terasa pilu. Ia tahu bahwa dengan penghasilan dari warung nasi gorengnya yang pas-pasan, ia tidak akan bisa membiayai pendidikan anak-anaknya hingga jenjang yang lebih tinggi. Namun ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Setiap malam, setelah selesai berjualan, Pak Rebo sering termenung sendirian di depan warungnya yang sudah tutup, memikirkan cara untuk mengubah nasibnya. Desa Bumi Ayu mungkin terlihat tenang dan damai, tetapi di balik ketenangan itu, tersembunyi sebuah misteri yang akan mengubah hidup Pak Rebo selamanya. Suatu malam, ketika kesulitan hidup dan tekanan ekonomi semakin menghimpit, Pak Rebo akan dihadapkan pada sebuah pilihan yang akan membawa dirinya ke jalan yang penuh dengan kegelapan. Pilihan yang akan menguji seberapa besar keinginan Pak Rebo untuk keluar dari kemiskinan
dan seberapa jauh ia bersedia mengorbankan dirinya demi meraih kesuksesan. Namun, seperti halnya sebuah mata uang, setiap keberuntungan datang dengan harga yang harus dibayar. Dan bagi Pak Rebo, harga itu adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada apa yang pernah ia bayangkan. Malam itu suasana di desa Bumi Ayu terasa berbeda. Langit malam yang biasanya gelap gulita tanpa bintang, kini dihiasi bulan sabit yang samar, memberikan cahaya lampu yang sedikit menerangi desa. Di tengah desa, sebuah pasar malam digelar, membawa keramaian dan cahaya yang menghidupkan suasana. Penduduk desa berbondong-bondong datang, menikmati berbagai jajanan dan hiburan yang ditawarkan. Namun di balik keceriaan itu, ada sesuatu yang gaib dan misterius menunggu. Pak Rebo yang biasanya jarang menghadiri acara-acara seperti ini, memutuskan untuk pergi ke pasar malam. Ia berharap bisa mencari hiburan sejenak dari beban pikirannya yang berat. Namun di hatinya yang paling dalam, ia merasakan kekosongan yang semakin hari semakin menggerogoti dirinya. Dengan langkah yang lelah ia menyusuri keramaian pasar. Matanya menatap tanpa semangat pada gerai-gerai yang menjual berbagai barang dan makanan. Saat Pak Rebo melangkah di tengah keramaian, tiba-tiba ia melihat seorang pria tua yang duduk sendirian di sebuah sudut pasar yang sepi. Pria itu tampak berbeda dari yang lain. Wajahnya penuh dengan kerutan, matanya tajam seolah-olah bisa menembus jiwa siapa saja yang menatapnya. Pak Rebo merasa ada sesuatu yang menariknya untuk mendekati pria tersebut. Tanpa sadar, langkah kakinya membawanya mendekat. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Abah Imam. Suaranya dalam dan berwibawa. Namun ada sesuatu yang mengerikan di balik setiap kata yang ia ucapkan. Abah Imam tidak seperti orang lain yang ditemui Pak Rebo. Dari cara bicara dan tatapan matanya, Pak Rebo bisa merasakan bahwa pria ini bukan orang sembarangan. "Aku tahu siapa dirimu, Pak Rebo," kata Abah Imam dengan senyuman yang tipis namun dingin. "Aku tahu segala kesulitan yang kau hadapi, dan aku juga tahu bahwa kau sangat ingin mengubah nasibmu." Pak Rebo terkejut mendengar perkataan Abah Imam. Bagaimana mungkin pria tua ini tahu tentang hidupnya? Merasa penasaran dan sedikit takut, Pak Rebo hanya bisa terdiam. Abah Imam melanjutkan, "Aku bisa membantumu, Rebo. Aku bisa membuat warung nasi gorengmu menjadi tempat yang selalu ramai pengunjung. Kau akan mendapatkan kekayaan yang melimpah, lebih dari apa yang pernah kau bayangkan. Namun, ada satu hal yang harus kau lakukan." Dengan suara yang rendah dan penuh misteri, Abah Imam mulai menjelaskan tentang pesugihan yang ditawarkannya. Ritual yang diminta tidaklah sederhana, tapi menjanjikan kekayaan yang besar sebagai imbalannya. Abah Imam menjelaskan bahwa Pak Rebo harus melakukan ritual khusus setiap malam Jumat Kliwon di sebuah tempat angker yang terletak di pinggir hutan desa. Di sana, Pak Rebo harus memasak nasi goreng dengan bahan-bahan tertentu yang hanya bisa didapatkan dari Abah Imam sendiri. Nasi goreng yang kau masak itu akan menjadi persembahan untuk sosok yang haus akan pengorbanan. Mereka akan memberkatimu dengan kekayaan. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Pak Rebo merasakan kedinginan yang menjalar di punggungnya saat mendengar kata-kata Abah Imam. Tawaran ini tidak seperti tawaran biasa. Ada sesuatu yang sangat kelam dan berbahaya di balik semua ini. Namun, godaan akan kekayaan yang ditawarkan membuat hati Pak Rebo bergetar. Sepanjang pertemuan itu, pikiran Pak Rebo dipenuhi oleh berbagai macam perasaan. Di satu sisi ia sangat ingin memperbaiki hidupnya, memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Tetapi di sisi lain, ia merasa takut dan ragu. Bagaimana jika pesugihan ini membawa malapetaka? Bagaimana jika ia harus membayar harga yang terlalu mahal? Namun Abah Imam seolah-olah bisa membaca pikiran Pak Rebo. Ia mendekatkan wajahnya yang penuh keriput dan berbisik,
Tidak ada yang gratis di dunia ini, Rebo. Tapi kau harus bertanya pada dirimu sendiri, seberapa besar keinginanmu untuk menjadi kaya? Apakah kau bersedia melakukan apa saja demi keluarga dan dirimu sendiri? Kata-kata Abah Imam terus terngiang-ngiang di kepala Pak Rebo. Bahkan setelah pria tua itu menghilang begitu saja di tengah keramaian pasar. Dengan hati yang masih bimbang, Pak Rebo pulang ke rumahnya malam itu. Sepanjang perjalanan ia merasa dihantui oleh bayangan-bayangan mengerikan. Seolah-olah sosok yang disebutkan Abah Imam sedang mengintainya dari setiap sudut gelap. Di dalam hatinya Pak Rebo tahu bahwa keputusan yang harus ia buat tidaklah mudah. Namun tekanan hidup yang semakin hari semakin berat membuatnya semakin sulit untuk berpikir jernih. Pak Rebo mulai merasa bahwa pesugihan ini adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan yang telah membelenggu hidupnya selama ini. Malam itu, setelah berjam-jam bergulat dengan pikirannya sendiri, Pak Rebo akhirnya membuat keputusan. Ia memutuskan untuk menerima tawaran Abah Imam. Dengan harapan besar akan kehidupan yang lebih baik, Pak Rebo siap untuk menjalankan pesugihan yang ditawarkan. Meskipun ia tahu bahwa keputusan ini bisa membawa dirinya ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung. Malam itu udara di Bumi Ayu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang berembus membawa suara-suara aneh yang seakan-akan berbisik di telinga Pak Rebo. Ia tahu jalan yang telah ia pilih adalah jalan yang penuh dengan kengerian. Namun keputusannya sudah bulat, dan kini tak ada jalan untuk kembali. Pak Rebo duduk di ruang tamunya yang sempit, dengan lampu minyak tua yang menyala redup di atas meja. Wajahnya tertunduk, dan matanya menatap kosong ke lantai. Ia merasakan beban yang berat di pundaknya, seolah-olah seluruh dunia sedang menekan dirinya. Di luar, suara jangkrik dan angin malam menyelimuti rumahnya yang sederhana, menambah kesan sunyi dan mencekam. Istrinya, Bu Rebo, sudah lama tertidur bersama kedua anak mereka di kamar kecil di sebelah. Mereka tidak mengetahui kegelisahan yang sedang menggerogoti pikiran Pak Rebo. Sebelum tidur, Bu Rebo sempat bertanya tentang raut wajah suaminya yang terlihat lebih muram dari biasanya. Tetapi Pak Rebo hanya menjawab dengan senyuman kecil yang dipaksakan, menyembunyikan kegundahan hatinya. Dalam keheningan malam itu, pikiran Pak Rebo terus kembali ke pertemuannya dengan Abah Imam. Pria tua itu dengan senyum dinginnya seolah-olah masih berdiri di hadapannya, menunggu jawaban final dari Pak Rebo. Tawaran pesugihan itu begitu menggoda, namun bayangan akan konsekuensi yang harus dihadapinya membuat hati Pak Rebo berdenyut cemas. Beberapa hari setelah keputusan itu dibuat, Pak Rebo kembali bertemu dengan Abah Imam di tempat yang telah ditentukan, sebuah tempat angker di pinggir hutan desa. Tempat itu dikenal oleh penduduk desa sebagai lokasi yang tidak boleh didatangi pada malam hari. Banyak cerita seram yang beredar tentang tempat tersebut, mulai dari penampakan makhluk gaib hingga suara-suara misterius yang kerap terdengar tanpa asal-usul yang jelas. Malam itu Pak Rebo tiba di tempat tersebut dengan perasaan was-was. Bulan yang tertutup awan tebal membuat suasana semakin kelam. Dengan tangan yang gemetar, ia membawa bahan-bahan yang telah diberikan oleh Abah Imam sebelumnya. Di tengah kegelapan, Abah Imam sudah menunggu dengan tatapan mata yang tajam dan penuh misteri. "Selamat datang, Rebo." Suara Abah Imam terdengar pelan namun menusuk. "Kau siap untuk memulai?" Pak Rebo hanya mengangguk pelan, menahan gemuruh di dalam dadanya. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali setelah ini. Dengan hati yang berdebar, ia mengikuti instruksi Abah Imam untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Di bawah bimbingan Abah Imam, Pak Rebo mulai memasak nasi goreng dengan bahan-bahan yang tidak biasa. Bau harum yang tidak seperti biasanya tercium dari wajan, namun di balik keharuman itu ada sesuatu yang menyesakan. Setiap kali nasi itu diaduk, Pak Rebo merasa seperti sedang memanggil sesuatu dari kedalaman gelap yang tidak bisa ia pahami. Saat nasi goreng itu matang,
Abah Imam mulai melafalkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Pak Rebo. Suara mantra itu terdengar aneh dan menyeramkan, seolah-olah datang dari dunia lain. Di sekeliling mereka, angin mulai bertiup kencang, membuat dedaunan dan ranting-ranting pohon bergoyang liar. Suara jangkrik yang tadi mengisi malam kini lenyap, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, di tengah mantra yang dilafalkan Abah Imam, terdengar suara gemuruh dari kejauhan, seperti suara air terjun yang menghantam batu-batu besar. Pak Rebo merasa dadanya semakin sesak dan bulu kuduknya berdiri. Di saat itulah, ia mulai melihat bayangan-bayangan yang bergerak di antara pepohonan, semakin mendekat ke arah mereka. Bayangan-bayangan itu bukanlah manusia. Mereka tinggi dengan tubuh yang samar dan mata yang bersinar merah. Pak Rebo ingin lari, namun kakinya seolah-olah tertancap di tanah. Abah Imam tetap tenang, seolah-olah semua ini adalah bagian dari rencana. "Jangan takut, Rebo," bisik Abah Imam. "Mereka datang untuk menerima persembahanmu. Setelah ini, hidupmu akan berubah selamanya." Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, melingkari Pak Rebo dan Abah Imam. Dalam keheningan yang menyeramkan, satu persatu dari mereka mulai mengambil nasi goreng yang telah dipersembahkan, lalu menghilang ke dalam kegelapan malam. Setelah bayangan terakhir menghilang, suasana kembali sunyi. Namun perasaan mencekam masih menyelimuti Pak Rebo. Abah Imam menepuk bahunya dan berkata dengan suara yang lebih lembut, "Kau sudah melakukan bagianmu, Rebo. Mulai sekarang, warung nasi gorengmu akan menjadi yang paling laris di desa ini. Kekayaan akan mengalir deras ke kantongmu." Namun, ada sesuatu dalam suara Abah Imam yang membuat hati Pak Rebo bergetar. Meskipun ia seharusnya merasa lega dan bahagia, perasaan takut dan cemas tidak bisa ia singkirkan. Apa yang sebenarnya telah ia lakukan, dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Beberapa hari setelah ritual itu, warung nasi goreng Pak Rebo benar-benar berubah drastis. Setiap malam warungnya dipenuhi pelanggan. Orang-orang datang dari berbagai tempat, bahkan dari desa-desa sekitar. Nasi goreng Pak Rebo tiba-tiba menjadi sangat populer, dan tidak ada yang bisa menandingi kelezatannya. Uang mulai mengalir deras ke kantong Pak Rebo. Kehidupan keluarganya perlahan berubah. Rumahnya yang dulu sederhana, kini mulai direnovasi, dan segala kebutuhan keluarganya terpenuhi. Namun, di balik semua kemewahan yang mulai diraihnya, Pak Rebo merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, ketika ia menutup warungnya, ia selalu merasakan kehadiran yang tidak kasat mata, seolah-olah ada yang mengawasinya dari kegelapan. Pak Rebo tahu, ini baru permulaan. Jalan yang telah ia pilih tidak akan mudah. Kekayaan yang ia dapatkan bukanlah tanpa harga. Perlahan-lahan ia mulai menyadari bahwa apa yang ia dapatkan mungkin jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Di dalam hatinya, Pak Rebo mulai merasakan ketakutan yang semakin hari semakin menguasainya. Dan di saat itulah ia sadar bahwa pesugihan ini bukanlah anugerah, melainkan kutukan yang akan menghantui hidupnya selamanya. Dalam hitungan hari, kehidupan Pak Rebo berubah drastis. Warung nasi gorengnya yang dulu sepi, kini selalu dipenuhi pelanggan. Orang-orang berbondong-bondong datang dari berbagai penjuru, tak hanya dari desanya sendiri, tapi juga dari kota-kota sekitar. Setiap malam, antrean panjang terlihat di depan warungnya, dan Pak Rebo nyaris tidak punya waktu untuk beristirahat. Aroma nasi goreng buatan Pak Rebo seolah-olah memiliki daya tarik yang magis. Orang-orang yang mencicipinya akan kembali lagi dan lagi, tak pernah merasa cukup. Kesuksesan ini datang begitu cepat, dan dalam waktu singkat, Pak Rebo mengumpulkan kekayaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menggunakan uang yang diperolehnya untuk membeli tanah, membangun rumah megah yang berdiri dengan kokoh di atas bukit, jauh lebih besar dan mewah dari rumah lamanya. Mobil-mobil baru berjejer di garasinya, dan perabotan mahal menghiasi setiap sudut rumahnya. Keluarga Pak Rebo yang dulu hidup dalam kesederhanaan, kini menikmati segala kemewahan yang tersedia.
Mereka tidak lagi khawatir tentang biaya sekolah, makan, atau pakaian. Segala kebutuhan mereka terpenuhi dengan lebih dari cukup. Namun di balik segala kemewahan itu, ada sesuatu yang mulai mengusik ketenangan hati Pak Rebo. Setiap kali Pak Rebo menyiapkan nasi goreng di wajan besarnya, ada perasaan aneh yang selalu datang menghampiri. Di tengah hiruk-pikuk pelanggan yang menunggu dengan penuh antusias, Pak Rebo merasakan kehadiran yang tak terlihat. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Saat nasi mulai matang, bau harum yang khas mulai memenuhi udara. Tetapi di balik keharuman itu, Pak Rebo merasakan aroma lain yang tak bisa ia jelaskan. Aroma yang dingin dan menusuk, seperti bau tanah basah yang lembab, mengingatkannya pada hutan gelap, tempat ia melakukan ritual dengan Abah Imam. Semakin sering ia memasak nasi goreng itu, semakin kuat perasaan tidak nyaman yang dirasakannya. Ada kalanya di tengah-tengah memasak, wajan seolah bergetar dengan sendirinya, atau sendok kayu yang ia gunakan terasa lebih berat dari biasanya. Kadang-kadang saat ia melihat ke dalam wajan, bayangan aneh seperti wajah-wajah yang meringis muncul di permukaan nasi goreng yang mendidih, hanya untuk menghilang sekejap mata kemudian. Setiap kali hal itu terjadi, jantung Pak Rebo berdegup kencang dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Meski begitu ia terus memasak dan pelanggan terus berdatangan. Kekayaannya bertambah dengan cepat. Setiap malam ia menghitung uang yang masuk ke dalam kotak kas, dan jumlahnya selalu jauh lebih banyak dari yang ia perkirakan. Tapi setiap malam juga, saat ia menyentuh uang-uang itu, tangannya terasa dingin dan basah, seolah-olah ia sedang memegang sesuatu yang bukan uang. Ada suara-suara berbisik yang mulai muncul di telinganya, terutama ketika malam semakin larut dan ia sedang sendirian. Rumah besar yang baru dibangun itu, meskipun megah dan indah, mulai terasa hampa dan dingin. Ada saat-saat ketika Pak Rebo mendengar suara langkah kaki di lantai atas, padahal tidak ada siapa-siapa di sana, atau suara pintu yang berderi terbuka dengan sendirinya. Keluarganya tidak menyadari apa yang terjadi. Mereka menikmati kekayaan yang tiba-tiba datang, tetapi Pak Rebo mulai merasa seolah-olah ia hidup di dua dunia yang berbeda. Setiap malam saat ia mencoba untuk tidur, mimpi-mimpi buruk mulai mengantuinya. Dalam mimpinya ia melihat sosok-sosok bayangan yang pernah ia lihat di hutan. Kini berdiri di sekitar ranjangnya, menatapnya dengan mata yang menyala merah. Mereka tidak berbicara, hanya menatap dengan tatapan yang membuat darah Pak Rebo membeku. Ketika ia terbangun dengan nafas tersengal-sengal, sosok-sosok itu menghilang. Tetapi rasa takut yang mereka tinggalkan tidak pernah benar-benar pergi. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, Pak Rebo memutuskan untuk menemui Abah Imam lagi. Ia tidak bisa lagi menahan beban kengerian yang semakin lama semakin menguasainya. Di sebuah tempat tersembunyi di hutan yang sama, ia bertemu dengan Abah Imam. Pak Rebo dengan suara bergetar menceritakan semua hal aneh yang dialaminya. Namun Abah Imam hanya tersenyum samar. Senyum yang tidak memberikan ketenangan sama sekali. Itu semua adalah bagian dari perjanjian Rebo, katanya pelan. Kekayaan yang kau inginkan tidak datang tanpa harga. Pak Rebo merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin. Apa maksudmu, Abah? Apa yang sebenarnya terjadi? Abah Imam menatapnya dengan tatapan yang dalam dan gelap. Semua kekayaan ini, ia melanjutkan, ada hasil dari perjanjian dengan mereka yang berada di dunia lain. Setiap nasi goreng yang kau masak dan setiap keping uang yang kau terima memiliki bagian dari jiwa yang telah kau persembahkan. Mereka datang untuk mengawasi, memastikan kau memenuhi bagianmu. Pak Rebo merasa seluruh tubuhnya gemetar. Bagian apa, Abah? Apa yang harus aku lakukan? Abah Imam tersenyum dingin. Kau harus terus memberi mereka apa yang mereka inginkan, Rebo. Dan jangan pernah berhenti. Jika kau berhenti, mereka akan datang untuk menagih apa yang menjadi milik mereka. Dan percayalah, kau tidak akan suka dengan apa yang akan terjadi.
Pak Rebo kembali ke rumah dengan hati yang semakin diliputi ketakutan. Setiap hari, meskipun hartanya semakin bertambah, rasa cemas dan takut yang menghantui Pak Rebo semakin menjadi-jadi. Ia merasa terperangkap dalam perjanjian yang tidak bisa ia hindari. Kini, setiap kali ia memasak nasi goreng, ia melakukannya dengan tangan yang gemetar. Selalu merasa ada sesuatu yang menunggunya di balik asap wajan yang mengepul. Dan di dalam hatinya ia tahu bahwa kekayaan yang ia nikmati ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang takkan pernah berakhir. Pak Rebo mulai mengalami malam-malam yang tidak lagi diisi dengan tidur yang damai. Setiap kali ia menutup mata, ia mendapati dirinya terjebak dalam mimpi buruk yang begitu nyata dan mencekam. Dalam mimpinya, Pak Rebo berdiri di tengah kegelapan, dikelilingi oleh wajah-wajah pucat yang menatapnya dengan tatapan kosong. Wajah-wajah itu dengan mata yang tampak kosong dan mulut yang menganga, tampak seperti mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga. Mungkin nyawa mereka. Mereka bergerak mendekat satu persatu, hingga jarak antara mereka dan Pak Rebo semakin menyempit. Wajah-wajah itu bukanlah wajah orang asing. Mereka adalah wajah-wajah yang dikenalnya dengan baik, pelanggannya. Setiap malam, wajah baru bergabung dalam kerumunan mengerikan itu. Dan setiap malam juga, Pak Rebo merasakan ketakutan yang semakin mendalam. Wajah-wajah itu tidak berbicara, tapi kehadiran mereka sudah cukup untuk membuat Pak Rebo terbangun dengan tubuh yang basah oleh keringat dingin. Terengah-engah dengan rasa takut yang mencekam. Ketakutan Pak Rebo tidak berhenti di mimpi buruknya. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa salah satu pelanggannya, seorang pria parubaya yang selalu datang ke warungnya, ditemukan tewas di rumahnya sendiri. Penyebab kematian pria itu misterius, dan desas-desus pun mulai menyebar di desa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Namun, kematian itu tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, seorang wanita muda yang juga sering membeli nasi goreng di warung Pak Rebo ditemukan meninggal dunia dengan cara yang serupa. Kematian-kematian ini mulai menggemparkan desa. Orang-orang mulai membicarakan hal-hal aneh yang mereka rasakan setelah makan nasi goreng Pak Rebo. Rasa kantuk yang luar biasa, mimpi buruk yang menyeramkan, dan perasaan tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Pak Rebo merasa ketakutan yang selama ini ia rasakan mulai menjadi kenyataan. Setiap kematian pelanggannya menambah beban dirinya, seolah-olah dosa-dosa itu mulai menumpuk dan siap meledak kapan saja. Namun di tengah rasa takut dan bersalah yang semakin besar, Pak Rebo tidak bisa menghentikan dirinya. Ia tahu jika ia berhenti, bukan hanya kekayaannya yang akan hilang, tapi mungkin juga nyawanya. Malam itu setelah mendengar kabar tentang kematian pelanggan lainnya, Pak Rebo kembali menemui Abah Imam. Dalam kegelapan hutan yang sama, tempat yang sama, Pak Rebo memohon penjelasan. "Abah," suaranya bergetar. "Mengapa semua ini terjadi? Mengapa mereka mati setelah makan nasi gorengku?" Abah Imam menatap Pak Rebo dengan tatapan yang tajam, seolah-olah melihat langsung ke dalam jiwanya. "Itu adalah harga yang harus kau bayar, Rebo," katanya dengan suara yang rendah namun tegas. "Setiap keberhasilan, setiap kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan. Setan yang memberimu kekayaan ini tidak pernah memberi sesuatu tanpa menuntut imbalan yang setimpal." Pak Rebo merasa seolah-olah tanah di bawah kakinya bergetar. "Maksudmu mereka semua, mereka mati karena aku?" Abah Imam mengangguk pelan. "Mereka adalah korban dari pesugihan yang kau jalani, Rebo. Setan menuntut nyawa sebagai ganti dari kekayaan yang kau nikmati. Setiap piring nasi goreng yang kau masak membawa kutukan, dan setiap nyawa yang hilang memperpanjang keberhasilanmu. Tapi itu juga memperbesar dosa dan beban yang kau pikul." Pak Rebo merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia teringat akan senyum-senyum ramah pelanggannya, orang-orang yang kini telah pergi selamanya. Rasa bersalah yang selama ini hanya mengintai di sudut hatinya, kini menyerbu penuh, menghancurkan ketenangan yang pernah ia miliki. Ia ingin berhenti, ingin mengakhiri semuanya, tapi bayangan akan kehilangan semua yang telah ia dapatkan,
dan mungkin nyawanya sendiri membuatnya terjebak dalam lingkaran setan ini. Malam itu Pak Rebo pulang dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya. Ketika ia memasuki rumahnya yang megah, ia merasakan kesunyian yang mencekam. Seolah-olah dinding-dindingnya memendam rahasia gelap yang tidak akan pernah bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Hatinya diliputi oleh ketakutan yang terus memburu, sementara wajah-wajah menyeramkan dari para korban terus menghantui setiap jengkal kehidupannya. Kini, setiap langkah yang ia ambil, setiap kali ia memasak, Pak Rebo tahu bahwa ada sesuatu yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menuntut lebih dari sekedar nyawa, mungkin jiwanya sendiri. Pak Rebo mulai merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Setiap kali ia berada di dapur, menyiapkan nasi goreng yang dulu membuatnya bahagia, kini yang ia rasakan hanya ketakutan dan rasa bersalah. Wajah-wajah yang menghantui mimpinya tampak semakin nyata, seolah-olah mereka menunggu di sudut-sudut gelap rumahnya, siap untuk muncul kapan saja. Malam itu, ketika angin berembus kencang dan pohon-pohon di sekitar rumahnya berderak-derak menakutkan, Pak Rebo memutuskan bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu rumahnya yang besar, merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, tetapi begitu mengerikan. Pikirannya kacau dan rasa takut menguasai hatinya. Ia tahu bahwa sesuatu harus dilakukan, bahwa ini harus dihentikan, atau hidupnya akan hancur sepenuhnya. Dengan keberanian yang tersisa, Pak Rebo bergegas ke dapur. Ia menatap wajan besar tempat ia biasa memasak nasi goreng, dan tanpa pikir panjang ia membalikkan wajan tersebut hingga terjatuh dan mengeluarkan suara keras. Ia meraih semua bahan makanan di dapurnya dan mulai membuangnya satu persatu ke tempat sampah. Setiap lemparan disertai dengan doa dalam hatinya, berharap bahwa tindakan ini akan menghentikan kutukan yang telah membawa maut pada orang-orang tak bersalah. Namun di saat ia merasa sedikit lega, tiba-tiba suasana berubah. Angin di luar semakin kencang dan pintu rumahnya terbanting terbuka, diikuti oleh kemunculan sosok Abah Imam yang tak pernah ia harapkan. Abah Imam berdiri di ambang pintu, tubuhnya tampak lebih gelap dari sebelumnya, dan matanya menyala merah seperti bara api. "Tidak ada jalan keluar, Bu," kata Abah Imam dengan suara yang dalam dan penuh ancaman. "Kau telah terikat pada perjanjian ini. Menghentikan pesugihan sama saja dengan mengakhiri hidupmu sendiri." Pak Rebo terguncang. Kata-kata Abah Imam terus terngiang di telinganya, membuatnya semakin putus asa. Namun di balik rasa takut itu, ada dorongan kuat dalam hatinya untuk melawan. Ia tidak bisa lagi menanggung dosa ini. Ia harus menemukan cara untuk mengakhiri semuanya, meskipun itu berarti mengorbankan nyawanya. Dengan tekad yang semakin besar, Pak Rebo pergi mencari bantuan. Ia mengunjungi seorang dukun yang terkenal di desa seberang, berharap ada cara untuk menghentikan kutukan ini. Dukun itu mendengarkan cerita Pak Rebo dengan seksama, kemudian menggelengkan kepala dengan wajah penuh simpati. "Kutukan ini tidak mudah dihentikan, Rebo," kata dukun itu dengan suara lirih. "Kekuatan yang kau hadapi adalah sesuatu yang sangat-sangat gelap dan lebih kuat dari apa yang biasa aku tangani." Tidak putus asa, Pak Rebo kemudian mencari seorang ulama yang dikenal sebagai orang yang bijak dan memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib. Setelah mendengarkan cerita Pak Rebo, ulama tersebut menasihati Pak Rebo untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. "Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkanmu dari kutukan ini," ujar ulama tersebut dengan tegas. "Namun, jalan kembali ini penuh dengan cobaan dan kau harus siap menghadapi apapun yang datang." Pak Rebo mengikuti semua nasihat yang diberikan kepadanya, melakukan berbagai ritual penebus dosa, memperbanyak ibadah, dan memohon ampun kepada Tuhan siang dan malam. Namun setiap usaha yang ia lakukan tampaknya sia-sia. Mimpi buruk terus menghantuinya, dan pelanggan terus jatuh sakit atau meninggal dunia. Kenyataan yang pahit mulai meresap dalam benaknya. Pesugihan ini terlalu kuat untuk dihentikan. Setiap tindakan yang ia lakukan seolah-olah justru memperparah keadaan. Ia merasa terperangkap dalam jaring setan yang semakin memperketat jeratannya.
Setiap kali ia mencoba melawan, jerat itu semakin mencekik membuatnya sulit bernafas, baik secara harfiah maupun batiniah. Pak Rebo yang dulu dikenal sebagai orang yang sederhana dan ramah, kini berubah menjadi sosok yang penuh ketakutan dan keputusasaan. Rumahnya yang megah kini terasa seperti penjara, dan setiap detik di dalamnya adalah siksaan. Ia tahu bahwa waktu terus berdetak, dan bahwa cepat atau lambat, kutukan ini akan menuntut harga yang lebih tinggi. Harga yang mungkin jauh lebih berat dari sekedar nyawa pelanggan-pelanggannya. Pada akhirnya Pak Rebo menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar dengan menerima tawaran pesugihan itu. Namun penyesalan datang terlambat. Kutukan itu telah mencengkeramnya erat, dan meskipun ia ingin menghentikannya, ia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya sendiri. Pak Rebo hanya bisa berharap dan berdoa, sambil menunggu dengan rasa takut yang semakin menggerogoti jiwanya, bahwa mungkin, hanya mungkin, akan ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari nasib mengerikan yang sudah menunggu di depan mata. Malam itu, langit desa Bumi Ayu tampak kelabu. Awan tebal menggantung rendah, seakan-akan menekan seluruh desa dalam kesunyian yang mencekam. Angin-angin bertiup pelan, membawa aroma lembab tanah dan daun kering yang berguguran. Di rumah megah Pak Rebo, suasana yang jauh lebih suram mengisi setiap sudut. Tak ada lagi tawa riang atau senyum hangat seperti dulu. Hanya ada kesunyian yang mengerikan dan bayangan gelap yang bergerak tanpa henti. Pak Rebo yang wajahnya kini tampak lebih tua dan pucat, sedang berada di dapurnya. Tangannya gemetar saat ia mempersiapkan bumbu-bumbu untuk nasi goreng. Suara desisan wajan yang dipanaskan di atas kompor terdengar seperti bisikan setan yang terus mengeceknya. Setiap gerakannya dipenuhi oleh rasa takut yang begitu kuat, hingga seolah-olah jantungnya bisa berhenti kapan saja. Saat itu, tanpa peringatan, suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Nafas Pak Rebo terlihat dalam uap putih yang keluar dari mulutnya, dan penunggunya merasakan hawa dingin yang menusuk. Matanya melirik ke arah bayangannya sendiri di dinding, yang tampak bergerak dengan sendirinya, merayap seperti makhluk hidup. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah bayangan besar muncul di belakangnya, semakin mendekat, semakin menakutkan. Pak Rebo ingin berlari, ingin menjerit, tetapi tubuhnya seakan-akan terkunci di tempatnya berdiri. Kekuatan gaib yang selama ini menjadi sumber kesuksesannya, kini datang untuk menagih utang. Tangan-tangan tak terlihat mulai mencengkeram tubuhnya, meremas dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Rasa sakit luar biasa menyebar dari dalam tubuhnya, seolah-olah setiap organ di dalamnya dihancurkan secara perlahan. Ia terjatuh di lantai dapur, berusaha menarik nafas tetapi udara seolah-olah ditarik keluar dari paru-parunya. Mata Pak Rebo terbuka lebar saat ia merasakan kengerian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bayangan-bayangan dari mimpi buruknya kini muncul di depan matanya. Wajah-wajah para pelanggan yang telah meninggal dunia akibat pesugihan nasi gorengnya. Mereka menatapnya dengan tatapan penuh kebencian dan dendam. Mulut mereka bergerak-gerak, seakan-akan berbisik kepadanya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia tahu, ini adalah akhirnya. Pesugihan yang ia ambil telah menuntut bayaran yang paling tinggi, yaitu nyawanya sendiri. Dengan jeritan tanpa suara, Pak Rebo meregang nyawa di atas lantai dapurnya. Tubuhnya membeku dalam posisi yang aneh dan mengerikan. Wajan di atas kompor terus mendesis, seakan-akan mengecek tragedi yang baru saja terjadi. Malam itu, dalam keheningan yang mengerikan, jiwa Pak Rebo diambil oleh kekuatan gelap yang telah ia undang ke dalam hidupnya sendiri. Desa Bumi Ayu kembali tenang setelah kematian Pak Rebo. Tetapi ketenangan itu berbeda. Warung nasi goreng yang dulu ramai kini berdiri sepi, tertutup oleh debu dan sarang laba-laba. Penduduk desa menghindari warung tersebut, menganggapnya sebagai tempat yang terkutuk. Tidak ada yang berani mendekati, apalagi memasuki tempat itu, terutama setelah cerita kematian tragis Pak Rebo menyebar di seluruh desa. Namun ada sesuatu yang aneh terjadi setiap malam. Meski warung itu telah ditinggalkan, aroma nasi goreng yang kuat dan menggugah selera
masih tercium samar-samar, seperti hantu yang tidak pernah bisa pergi. Penduduk setempat yang lewat di dekat warung itu merasa merinding, dan mereka bersumpah mendengar suara wajan yang berdesis di dalam, seolah-olah Pak Rebo masih sibuk memasak untuk tamu-tamu goibnya. Warung Pak Rebo menjadi legenda kelam di desa Bumi Ayu, sebuah kisah peringatan tentang bahaya mengambil jalan pintas untuk meraih kekayaan. Pak Rebo yang dulu dikenal sebagai pria sederhana dan ramah, kini diingat sebagai korban dari ambisinya sendiri. Seorang pria yang membayar harga tertinggi untuk sebuah kesuksesan instan yang berujung maut. Tak ada yang berani menantang nasib serupa. Dan warung itu, dengan aroma nasi gorengnya yang menyeramkan, tetap menjadi saksi bisu dari kejadian yang tidak akan pernah terhapus. Itulah akhir cerita yang berjudul Pesugihan Nasi Goreng Pengantar Maut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.